Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia. Saya Muhammad Isa, guru SMA Negeri 1 Sambit, mata pelajaran Geografi. Mohon izin perkenankan saya untuk menyampaikan, memaparkan, membahas kisi-kisi soal tes sumatif Geografi kelas 10 semester ganjil. Saya berpesan, simak, pelajari uraian dari masing-masing soal. Insyaallah akan mendapatkan ilmu yang positif dan semoga besok bisa mengerjakan soal tes sumatif dengan lancar tanpa ada suatu halangan apapun dan mendapatkan nilai terbaik untuk kedua orang tua. Selamat belajar, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyimak dan belajar. Soal nomor 1 berkaitan dengan LKS halaman 3, pendalaman materi, perkembangan ilmu geografi, halaman 3 sampai halaman 4. Perkembangan ilmu geografi dari masa era Totanes sampai ke berbagai tokoh Immanuel Kant, Edwards, Pintarto, dan Peter. Silakan dibuka LKS Geografi halaman 3 dan halaman 4. Geografi adalah ilmu yang objek studinya meliputi benda-benda dan hal-hal atau gejala-gejala yang tersebar di wilayah permukaan bumi. Selain itu juga menyampaikan bahwa geografi merupakan suatu disiplin ilmiah yang memandang fakta-fakta dalam ruang. Definisi tersebut dikemukakan oleh seorang tokoh terkenal. Tokoh ini merupakan peletak dasar geografi modern. Tokoh yang dimaksud adalah Alexander, Bernardus, Immanuel Kant, Strabo atau era Totanes. Jawabannya adalah Immanuel Kant. Immanuel Kant mengemukakan bahwa geografi adalah ilmu yang objek studinya meliputi benda-benda dan hal-hal atau gejala-gejala yang tersebar di wilayah permukaan bumi, sesuai dengan materi di halaman 4 buku LKS Geografi kelas 10. Kalian juga harus mempelajari pendapat definisi geografi menurut Peter Haggett, Ellsworth Huntington, dan Pintarto. Selain itu juga dipelajari definisi geografi menurut hasil seminar dan lokakarya Ikatan Geografi Indonesia IGI di Semarang tahun 1988 di LKS halaman 4 bagian tengah. Soal nomor 2 berkaitan dengan kondisi alam. Kondisi alam itu tidak menjadi faktor yang menentukan, melainkan menjadi faktor pengontrol, memberikan kemungkinan atau peluang yang mempengaruhi kegiatan atau kebudayaan manusia. Jadi, menurut paham ini, alam tidak berperan menentukan, tetapi hanya memberikan peluang. Pernyataan tersebut sesuai dengan paham A. Physis determinis, B. Liberalis, C. Komunis, D. Posibilis, E. Sosialis. Jawabannya adalah posibilis. Soal nomor 3 berkaitan dengan buku LKS halaman 4. Objek studi ilmu geografi yang terdiri dari objek kajian, yaitu objek material dan objek formal. Dalam buku LKS halaman 4, di situ disebutkan bahwa objek kajian geografi terdiri atas objek material dan objek formal. Objek material meliputi fenomena fisik dan sosial di permukaan bumi, yang terdiri dari biosfer, atmosfer, litosfer, pedosfer, hidrosfer, dan antroposfer.
Sedangkan objek formal berkaitan dengan materi yang dikaji, apa yang dipelajari. Silakan dibaca materi LKS halaman 4. Kajian fenomena geosfer dalam geografi meliputi dua aspek, yaitu aspek fisik dan aspek sosial. Fenomena geosfer yang termasuk aspek sosial adalah antroposfer. Karena jawaban E ini antroposfer hanya satu, yaitu yang pelajari tentang manusia. Di antroposfer ini adalah lapisan yang mempelajari tentang lapisan yang berisi kajian tentang manusia, baik itu kelahiran, kematian, perpindahan, migrasi, transmigrasi, dan lain sebagainya. Sedangkan aspek fisik terdiri dari litosfer, barisfer, hidrosfer, biosfer, dan lain sebagainya. Silakan dipelajari di halaman 4 buku LKS Geografi. Nomor 4 tentang fenomena geosfer dan aspek alamiah. Ini terdapat di buku LKS materinya. Contoh soalnya, fenomena geosfer ada 1/5, kemudian yang ditanyakan aspek alamiah. Pada pernyataan tersebut ditunjukkan oleh angka. Aspek alamiah di situ adalah nomor 1, nomor 3, dan nomor 5. Aspek sosial pada pernyataan tersebut ditunjukkan oleh nomor 2 dan nomor 4. Nomor 2, eksotis penduduk dari desa ke kota dan terjadinya pengangguran yang semakin tinggi. Soal nomor 5 masih bagian dari Branch of Geography. Dalam geografi, ilmu yang mempelajari tentang tanah, yaitu dalam soal ini jawabannya tidak ada. Tapi kalau dipaksakan untuk menjawab adalah pedosfer. Yang benar adalah pedologi. Yang A, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan, dan manusia juga. Kemudian biosfer adalah lapisan tempat makhluk hidup tinggal. Yang C, pedosfer adalah lapisan tanah. Yang D, litosfer, lapisan kulit bumi terluar. Yang E, antroposfer, ini lapisan yang di dalamnya ada kelahiran, ada kematian, ada perpindahan penduduk. Nomor 6, masih Branch of Geography, ilmu yang mempelajari tentang perairan laut. Nah, perairan itu ada 2, ini soalnya kurang lengkap. Ilmu yang mempelajari tentang perairan laut disebut oceanografi, itu laut. Kalau perairan darat, hidrologi. Yang C ini diingat-ingat, yang C ya, geomorfologi, ilmu yang mempelajari tentang bentuk permukaan bumi. Sekali lagi, ilmu geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk permukaan bumi, termasuk reliefnya di situ. Yang B, geologi, ilmu yang mempelajari tentang struktur tanah, struktur batu-batuan terutama di situ. Meteorologi, ilmu yang mempelajari tentang cuaca. Yang berkaitan dengan ilmu cuaca ini ada ilmu iklim, yaitu klimatologi. Lanjut, masih Branch of Geography. Ini nomornya memang nggak urut ya. Cabang ilmu geografi yang mempelajari iklim. Nah, tadi kan iklim berarti klimatologi. Kita bahas yang A, meteorologi adalah ilmu yang mempelajari tentang cuaca. So, geografi, ilmu yang mempelajari tentang hewan. Geomorfologi, ilmu yang mempelajari tentang bentuk permukaan bumi, termasuk relief-reliefnya di dalamnya. Lanjut, masih Branch of Geography. Ini nomornya memang nggak urut ya. Cabang ilmu geografi yang mempelajari iklim. Nah, tadi kan iklim. 9. Untuk menjawab pertanyaan sebab akibat terdapat fenomena yang terjadi, maka dalam ruang lingkup geografi pertanyaan yang tepat adalah sebab akibat, berarti why, mengapa. Perhatikan yang A itu what, itu untuk menjawab pertanyaan apa.
Yang B, where, untuk menjawab pertanyaan di mana. Yang D, how, untuk menjawab pertanyaan bagaimana bisa terjadi. Mengapa banjir itu bisa terjadi? Mengapa bisa terjadi tanah longsor? Mengapa bisa terjadi gunung meletus? Dan lain sebagainya. Yang E, when, kapan. Kapan gunung api itu meletus? Kapan banjir itu terjadi? Kapan tsunami di Aceh terjadi? When. Lanjut, contoh konsep. Bapak Muhammad Isa adalah seorang wirausaha dari Sampit yang memiliki lahan 2 hektar di kawasan Ujung Bandaran. Ini halusinasi ini ya. Yang dijadikan tempat peristirahatan. Sedangkan Pak Tommy memiliki lahan 1 hektar di samping lahan Pak Isa yang ditanami palawija untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Konsep geografi yang digunakan untuk mengkaji fenomena tersebut adalah konsep ini kegunaan di sini karena sampingnya Pak Isa itu ditanami palawija oleh Pak Tommy. Sementara Pak Isa menggunakan lahannya untuk tempat peristirahatan atau camp-camp untuk istirahat para wisatawan di Ujung Bandaran, cerita seperti itu. Ini lebih ke nilai kegunaan. Kalau pola itu biasanya pola pemukimannya memanjang mengikuti jalan raya. Pola pemukiman di Sungai Mentaya itu memanjang mengikuti alur Sungai Mentaya. Yang B, morfologi itu bentuk. Bentuknya itu berbukit-bukit, rumahnya di bukit-bukit, rumahnya di pegunungan, rumahnya di dataran rendah, rumahnya di dataran tinggi. Itu morfologi. Yang C, aglomerasi itu kelompok pengelompokan, pemusatan, pusat tempat pendidikan, pusat pemukiman, pusat pertambangan, pusat kebudayaan, itu aglomerasi. Kemudian nilai kegunaan lebih berguna apa? Nah, selain tadi untuk tempat pulau jam, misalkan di Jogja, para penduduk Jakarta setiap hari Jumat itu lebih suka membudayakan pakai sepeda pancal. Untuk apa? Untuk mengurangi polusi udara. Nah, itu di situ berarti nilai kegunaan. Keterjangkauan. Penduduk Sampit terhambat ketika membantu korban bencana banjir di Kecamatan A karena jembatannya patah. Berarti tidak terjangkau, berarti konsep keterjangkauan. 10 masih bicara tentang konsep. Beberapa sektor yang terdapat di Kota Sampit, daerah pemukiman, daerah pusat perdagangan, daerah perindustrian, daerah pusat pendidikan. Nah, itu dapat dianalisis menggunakan konsep apa? Ini konsepnya adalah konsep aglomerasi, pemusatan. 11. Masalah banjir yang terjadi di Sampit pada saat ini karena banyaknya hutan gundul akibat penebangan liar yang menyebabkan banyak daerah di Sampit kekurangan air. Ini banjir berarti pendekatan ke lingkungan atau ekologi. 12. Contoh fenomena geografi. Yang pertama, kecenderungan banjir di DKI Jakarta yang berdampak penyakit yang diderita penduduk diakibatkan oleh faktor alam dan ulah manusia yang tidak mengindahkan habitatnya. Yang kedua, di kota besar seperti Jakarta banyak terdapat pemukiman kumuh atau slum area, gelandangan dan pengemis. Berdasarkan fenomena geografi di atas yang termasuk pendekatan apa? Bagaimana cara menanggulangi itu? Bagaimana mencari solusi itu? Berarti dengan pendekatan keruangan. (15) Gambaran konvensional permukaan bumi sebagian atau keseluruhan pada bidang datar dan diperkecil dengan skala dilengkapi dengan unsur-unsurnya disebut dengan peta. Kalau C, globe itu tiruan bola bumi. Kalau D, peta yang dibukukan. Kalau E, foto udara adalah hasil dari penginderaan jauh. Dan jauh itu menggunakan wahana yang dipasang sensor untuk merekam dari atas dan jelas ya. Bisa kalian baca di bab foto udara. Soal nomor 19 masih berkaitan dengan peta, yaitu menghitung skala peta. Halaman 29, LKS halaman 29.
Contoh soal diketahui sebuah peta. Jarak di peta adalah 3 cm dan jarak sebenarnya adalah 3 km. Maka skala angkanya adalah, di situ caranya adalah 3 dibagi 3 kilo. 3 cm dibagi 3 kilo. 3 dibagi 3 adalah 1, 3 kilo jadikan cm adalah 300.000. Jadi 3 cm bagi 3 adalah 1, 300.000 bagi 3 adalah 100.000. Jadi 1:100.000. Berapapun angkanya dirubah, yang jelas 1 cm sama dengan 100, 1 cm di peta sama dengan jarak yang ada di soal, berapa kilo. Nah, kalau jaraknya di peta adalah 5 cm misalkan, dan jarak sebenarnya adalah 5 kilo, berarti 5 cm per 5 kilo, 5 cm per 500.000 cm, 1:100.000 cm. Seperti waktu pelajaran SD, SMP itu sudah ada. Nomor 20. Fenomena danau, rawa, sawah dalam sebuah peta disimbolkan dengan simbol area. Sedangkan bandara, pelabuhan, kota disimbolkan dengan simbol titik. Ini simbol-simbol di peta masih di halaman 29. Nomor 21. Apakah yang dimaksud dengan peta tematik dan peta kadaster? Peta tematik adalah peta yang berisi satu informasi saja. Peta yang berisi satu informasi saja. Misalkan di situ peta tentang iklim, satu tema. Peta tentang tanah, satu tema. Peta tentang gempa, satu tema, satu informasi. Sedangkan peta kadaster adalah peta dengan skala sangat besar, 1:100 sampai 1:5.000. Ini peta kadaster berdasarkan skalanya. Selanjutnya 22. Sebuah peta topografi, sebuah peta kontur dengan CI 50 meter, maka skalanya adalah, jika sebuah peta ada CI atau kontur interval. Kalau kontur interval itu peta kontur, itu jarak antar kontur. Misalkan di kontur itu 100, 150, 200, 250, berarti CI-nya adalah 50 meter. Kalau di peta itu, di peta topografi itu misalkan 10 meter, 20 meter, 30 meter, itu berarti CI-nya adalah 10 meter. Berapapun CI-nya, kalau mencari skala topografi dikalikan 1/2000. Jadi skalanya, kalau misalkan C-nya 50 meter, berarti kali 2000. Jadi 50 meter kali 2000, berarti 10.000. 1:10.000. 1:50 meter kan 50 kali 2000, berarti 20.000 kan, berarti 10.000, jadi 1:10.000. Kalau CI-nya 10 meter, berarti dikalikan 1/2000, berarti kalikan 2000. 10 kali 2000 berarti 20. 10 meter kali 2 berarti berapa? Berarti 10 meter kali 2000 berarti 20.000. Jadi skalanya 1:20.000. Berapapun CI-nya kalikan 2000. Begitu mudahnya ya. Jadi kalau ada peta kontur, itu caranya mencari seperti itu. Kalau tidak diketahui CI-nya, berarti kalian harus mengurangi CI-nya, mengurangi jarak antar konturnya. Yaitu misalkan 10, 20, 30, 40, berarti CI-nya 10. Misalkan di peta kontur ada angka 100, 200, 300, 400, berarti CI-nya 100 meter. Berapa skalanya? Tinggal dikalikan 2000. Lanjut 23. Dalam ilmu penginderaan jauh, ini pembahasan ilmu penginderaan jauh ada di halaman 31, LKS kalian. Di halaman 31 itu ilmu penginderaan jauh dipelajari halaman 31
sampai 32. Dalam penginderaan jauh yang digunakan untuk merekam adalah, nah ini di halaman 31 bagian nomor 3, sensor. Sensor adalah alat untuk melacak, mendeteksi, merekam satu objek di daerah jangkauan tertentu. Ini gambarnya dipelajari di halaman 32, gambar 2.4 itu pasti keluar. Dari dihafal dipelajari sumber tenaga, atmosfer, pantulan, sensor, pancaran, data visual, data digital, data pengguna, berakhir ke citra. Di halaman 32 LKS kalian. Ini pentingnya punya LKS di sini sebenarnya. Gambar itu dipelajari, misalkan besok ditanyakan sensor ditunjukkan oleh angka, sumber tenaga ditunjukkan oleh angka, objek ditunjukkan oleh angka. Nah, gambarnya di gambar 2.4. Insya Allah gambar komponen penginderaan jauh ini keluar. Ya, itu. Lanjut 24. Tahapan-tahapan dalam interpretasi citra. Ini masih dipelajari di halaman 31 sampai halaman 32. Tahapan-tahapan interpretasi citra itu identifikasi, deteksi, dan analisis. Ya, kalian pelajari di halaman 31 sampai 32 LKS kalian. Nomor 25, keluar lagi, untuk merekam dalam penginderaan jauh diperlukan sebuah sensor. Ini adalah komponen-komponen penginderaan jauh di halaman 31 sampai 32. Komponen-komponen penginderaan jauh ada 1, 2, 3 sampai 8 di situ. Kemudian nomor 26, ini citra foto. Halaman 32 bagian bawah. Jenis-jenis citra, ada citra foto dan citra non foto. Nah, ini ya dipelajari di situ. Hasil rekaman penginderaan jauh dibedakan menjadi citra foto dan citra non foto. Dibaca 1, 2. Ya, contoh soal di situ, citra foto dengan menggunakan spektrum sinar tampak mulai dari warna merah sampai warna ungu. Kalau saya menyebutnya MU. Citra foto MU, merah sampai ungu disebut citra ortokromatik, ya. Ortokromatik. Nomor 27, citra foto yang dibuat dengan menggunakan spektrum sinar tampak mulai dari warna biru sampai warna hijau, saya sering menyebutnya citra foto BH, biru hijau, disebut dengan pangkromatik. Ya. Lanjut 28. Dalam memanfaatkan data sistem informasi geografi SIG ini di halaman 33 dibaca. SIG adalah komponen-komponen SIG yaitu sampai halaman 34. Nah, di situ tahapan kerja SIG adalah apa? Tahapan kerja SIG sesuai yang ada di buku kalian di halaman 34. Yang pertama adalah tahap pemasukan data atau input, kemudian tahap pengelolaan data atau proses, kemudian manipulasi data atau analisis data, dan output atau keluaran data. Ini dipelajari, dibaca halaman 34 bagian B. Di gambar di situ ada gambar ilustrasi 2.6, itu namanya overlay, tumpang susun. Lanjut. Halaman 37. Penelitian geografi. Ya, penelitian geografi ini juga keluar. Penelitian eksploratif, penelitian deskriptif, penelitian eksplanatif. Kalian baca halaman 37 sampai halaman 38, 39 ya di situ. Nah, dugaan sementara terhadap masalah yang muncul pada suatu penelitian disebut apa? Nah, dugaan sementara itu namanya hipotesis, ya. Namanya hipotesis, dugaan sementara. Lanjut. Tahapan-tahapan penelitian antara lain. Ini di halaman 38-39.
Tahapan-tahapan penelitian antara lain di halaman 39 menemukan masalah atau merumuskan masalah, pendahuluan penelitian, pengumpulan atau pemrosesan data. Itu cara singkatnya. Di situ kan merumuskan masalah, mengkaji teori atau berpikir rasional, mencari data di lapangan, mengolah data dan menarik kesimpulan. Halaman 39. LKS sekalian. Lanjut 32. Format dalam penyajian karya tulis pada bagian 1. Pada bagian 1 atau pendahuluan itu apa saja? Nah, nih. Pada bagian 1 dalam penelitian itu apa? Nah, bagian 1 dalam sebuah penelitian itu berisi tentang pendahuluan kan di situ kan. Pendahuluan itu diawali dengan menentukan masalah. Kemudian akan dikaji penelitian melakukan observasi masalah, menentukan judul, merumuskan masalah, menentukan tujuan penelitian, menentukan metode penelitian. Jadi setiap tahap pendahuluan di situ harus secara cermat dan matang sebagai proses modul utama. Jadi tahap pendahuluan itu yaitu observasi masalah, penentuan judul, perumusan masalah, penentuan tujuan penelitian, dan penentuan metode penelitian. Halaman 39 bagian B. Lanjut. Format dalam pengkajian karya tulis pada bagian isi bab 5 penutup adalah, dalam bab penutup itu berisi tentang kesimpulan dan penutup ya. Kesimpulan dan penutup. 33 ini sebenarnya tambahan, materi tambahan ya, sedikit tentang bumi ya, karena kita baca geografi berisi tentang bumi. Bumi semakin lama semakin surut dan mengkerut yang disebabkan oleh terjadinya proses pendinginan, sehingga di bagian permukaannya terbentuk relief gunung, lembah, dan dataran. Nah, pernyataan tersebut ditemukan atau sesuai dengan teori apa? Nah, kalian boleh lihat di Google ya, dipelajari tentang teori terbentuknya bumi. 34 ini juga masih tentang tata surya ini sedikit karena penjabaran ya, ilmu pengetahuan umum. Matahari dengan planet-planet di sekelilingnya membentuk sebuah sistem. Sistem tersebut dinamakan ya, tata surya di sini. Apa itu planet merah? Mars, planet Jovian, planet yang mempunyai cincin, ada Saturnus, Uranus, Neptunus. Kemudian bintang berikor itu komet. Kemudian inner planet adalah planet dalam, Merkurius, Venus, dan bumi, Mefubuma. 35 berkaitan dengan revolusi bumi. Kalian cari di Google akibat revolusi bumi dan rotasi bumi. Ini tambahan, soal tambahan. 36 peta-peta yang termasuk peta khusus. Peta khusus ingat satu tema. Berarti di situ ada tata guna lahan, ada flora fauna, dan peta pariwisata. Sedangkan topografi dan korografi tadi adalah peta umum. 37. Kajian fenomena geosfer dalam geografi meliputi dua aspek. Jadi sudah ya, aspek fisik dan aspek sosial. Nah, di sini yang termasuk aspek fisik yang mana? Yang A itu salah karena ada demografi. Demografi itu ilmu penduduk. Yang B salah karena ada antroposfer, itu tentang manusia. Ada kelahiran, kematian, migrasi, itu antroposfer. Yang C baru benar. Atmosfer itu lapisan udara, hidrosfer lapisan air, litosfer lapisan kulit bumi terluar. Yang D salah karena ada antroposfer. Yang E jelas salah karena ada antroposfer. 38 menghitung peta. Nah, ini diketahui sebuah peta jarak di peta 5 cm, sedangkan jarak sebenarnya adalah 5 kilo. Berarti 5 cm per 5 kilo. 5 kilonya dijadikan cm, jadi 500.000. Berarti 5 cm per 500.000. Masing-masing dibagi 5 sama dengan 1:100.000. 39. Sungai, jalan, dan kereta api dalam sebuah peta disimbolkan dengan simbol titik. 40. Diketahui sebuah peta kontur dengan CI 100 meter. Ingat tadi, berapapun CI-nya dikalikan 2000. Ya, berarti skalanya adalah 100 meter kali 2000, berarti
20.000, 1 banding 20.000. Jika tidak ada CI-nya, maka ini jarak antar CI, jarak antar kontur. Kan di dalam peta itu di gambarnya itu ada angka 100, 150, 200, 250, berarti CI-nya adalah 50. Di dalam peta itu ada angka 100, 200, 300, berarti CI-nya 100. Di peta itu ada angka 20, 30, 40, semakin ke dalam berarti itu 10. Tinggal dikalikan 2000. Demikian teman-teman kelas 10 untuk kisi-kisinya insyaallah dipelajari, banyak yang mirip-mirip atau keluar. Salam sukses, salam bahagia. Kalau ada pertanyaan silakan WA di 082153841785. 082153841785. Terima kasih, salam sehat, salam bahagia, selamat belajar, dan raihlah prestasi, genggamlah dunia dengan ilmu geografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.